Muhammad, sejarah yang melatar belakangi munculnya istilah kosmopolitan ini. Nah, jadi saya dalam makalah saya pribadi juga belum membahas tentang sejarah munculnya istilah kosmopolitan ini. Tapi dari beberapa artikel, dari beberapa bacaan yang sudah sempat saya baca, jadi kosmopolitan ini sudah ada sejak zaman dulu, sudah ada sejak zaman Nabi, cuman istilahnya mungkin bukan istilah kosmopolitan, mungkin ada istilah lain. Nah, mungkin seperti itu. Kalau sejarah konkretnya saya sendiri belum tahu. Nanti mungkin saya kembalikan ke teman-teman yang bisa menambahkan. Seperti itu saja. Terima kasih. Oke, saya kira sudah cukup ya ke pertanyaan-pertanyaan karena sudah cukup banyak. Tinggal mungkin Bu Nining ya. Ada tadi pertanyaan khusus untuk Bu Nining ya? Ada? Ya silakan. Ada Pak, ada. Oh ya, silakan. Iya ada. Ya, terima kasih untuk Bu Helmi dan Pak Sumardin. Yang pertama, izin saya jawab dulu pertanyaan dari Bu Helmi. Kenapa pada masa Nabi pendidikan itu menghasilkan hasil yang memuaskan atau sesuai harapan? Menurut saya mungkin, ini bahkan bukan mungkin ya, dan seperti yang kita tahu bahwa pendidikan pada zaman Nabi Muhammad SAW sangat efektif karena berfokus pada akhlak, ilmu agama, dan praktik langsung di kehidupan sehari-hari. Nah, pendekatan ini menurut saya menekankan pada pembentukan karakter, moral, dan etika. Nah, pada masa itu Nabi sendiri menjadi role model di kalangan para sahabat dan juga keluarga beliau. Nah, jika dibandingkan dengan pendidikan modern, khususnya dunia Islam saat ini, pengaruh dari sistem pendidikan Barat memang terlihat lebih kuat. Banyak negara Muslim mengadopsi kurikulum yang didasarkan pada standar internasional, misalnya menekankan sains, teknologi, dan sebagainya. Namun, sistem pendidikan modern dengan model pengajaran formal ini juga banyak diterapkan di universitas-universitas. Namun menurut saya ini tidak berarti bahwa pendidikan Islam sepenuhnya berpaling dari akar dan nilai-nilai Islam. Beberapa institusi dan madrasah tetap mempertahankan fokus pada pendidikan agama, akhlak, dan pembelajaran Al-Quran. Tetapi dalam banyak sistem pendidikan formal ada usaha untuk menyelaraskan pendidikan agama dengan teknologi sains. Mungkin karena ini disebabkan oleh pergeseran kemajuan teknologi. Namun saya juga tidak berani mengatakan bahwa pendidikan Islam maju dilihat dari berbagai aspek. Mungkin di hari ini pun di Indonesia contohnya banyak sekali madrasah-madrasah yang dibuka, pesantren-pesantren besar yang boleh dibilang juga termasuk memajukan agama Islam di Indonesia. Mungkin itu dari saya, Bu Helmi. Sedangkan untuk Pak Sumardin, ya Pak Sumardin, kenapa tidak bisa semaju pendidikan di Barat? Saya juga belum istilahnya tidak berani mengatakan kenapa seperti itu. Saya dari berbagai aspek kita juga tidak bisa mengatakan bahwa Indonesia tidak maju, dan karena buktinya banyak juga, contohnya alumni pesantren yang notabene dari pesantren, dari madrasah, banyak juga yang membuktikan bahwa di Indonesia banyak anak-anak yang membantu perkembangan pendidikan Islam. Tapi di sisi lain juga memang ada beberapa yang tidak. Tapi istilahnya seperti ini. Adapun keberhasilan sesuatu itu pastinya banyak faktor dari pemerintah, dari kita sendiri sebagai pengajar. Menurut saya seperti itu. Semoga bisa menjawab Pak Sumardin. Mohon izin Bapak Dr. Herman, dan kembali ke Bapak moderator Pak Muhammad Adan. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak. Saya kira ini luar biasa memang para pemakala kita, dan saya kira menjadi pelajaran juga bagi pemakala selanjutnya untuk banyak-banyak belajar. Karena ternyata ini teman-teman tak kritis semua pertanyaannya. Jadi kita harus siap-siap ini menjawab. Nah baik, saya kira demikian dari moderator. Selanjutnya kita persilakan kepada Ayahanda Kinda untuk menyampaikan arahan-arahan beliau, termasuk menyempurnakan jawaban-jawaban dari para pemakala tadi. Kepada beliau kita persilakan. Ya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Dan Ketua khusus adalah moderator, Ketua kelas Pak Muhammad Adhan. Saya mau tanya dulu Pak Harmin ini. Pak Harmin dia adalah guru bahasa Inggris. Ya. Pak Hamrin. Mana Pak Harmin? Ya. Pak Hamrin, Pak Hamrin. Ya, Kenal Pak Harmin. Saya teringat ini calon Bupati Konawe ini Harmin Ramba ini. Ketiga, Pak. Ya. Itu calon bupati kita itu. Ya. Baik. Kosmopolitan ini saya kira dia berasal dari bahasa Inggris ya Pak Harmin ya. ya, Kosmo, ya, betul. Kosmo ya. Yang berarti internasional. Ya. Artinya internasional. Di mana kosmopolitan Muslim ini bisa dikatakan tersebar di seluruh penjuru dunia. Ya. Jadi masyarakat Muslim ini telah tersebar di seluruh penjuru dunia. Oleh karena itu maka perlu dipertegas kembali bahwa kosmopolitan ini hanya merupakan satu istilah saja. Ya, satu istilah yang mendunia yang diadopsi dari bahasa Inggris. Tetapi kalau dilihat dari kamus umum bahasa Indonesia, ya kosmopolitan itu adalah kota dunia, ya kota dunia. Yang menunjukkan bahwa dua istilah tadi ini memberikan pemahaman kepada kita bahwa masyarakat kosmopolitan Muslim itu adalah sekumpulan masyarakat Muslim yang tersebar di seluruh dunia, ya tersebar di seluruh dunia atau di seluruh kawasan penjuru dunia yang membentuk suatu komunitas tertentu. Ya, suatu komunitas tertentu, ya di mana sekumpulan tersebut itu tumbuh dan berkembang yang pada akhirnya mampu melahirkan suatu kebudayaan, tradisi dan peradaban. Ya. Dilihat dari peradaban, dilihat dari kebudayaan atau pemahaman, bukan hanya dilihat dari praktik pengamalan ibadah sehari-hari yang mereka lakukan, akan tetapi lebih kepada melahirkan suatu pemikiran atau pengembangan pemikiran yang membentuk dalam satu negara tertentu. Ya. Jadi dilihat dari aspek lain bahwa masyarakat kosmopolitan Muslim itu memberi ruang terbuka. Ya, tadi sudah dijelaskan oleh Nurul Huda bahwa ada sifat terbuka untuk menerima siapa saja yang mau bergabung. Artinya bahwa di dalam Al-Quran telah dijelaskan bahwa inna dina indallahil Islam, bahwa sesungguhnya agama yang paling mulia di sisi Allah itu adalah agama Islam. Ya, akan tetapi tidak ada unsur paksaan. Ya, tidak ada unsur paksaan. Ya, karena tabayyana rusyd. Tidak ada unsur paksaan untuk mengajak orang lain masuk dalam satu agama tertentu seperti agama Islam, ya mengajak orang non Muslim masuk ke agama Islam. Ya, tetapi harus dengan jalan keterbukaan dengan cara hikmah, ya dengan cara hikmah. Nah, sehingga dengan demikian maka dari semua tadi kelompok-kelompok yang berkembang pada negara-negara tertentu melahirkan satu pemikiran-pemikiran dari aspek nilai-nilai Islam itu, maka dia dapat mengaplikasikan dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, sehingga dengan demikian tadi sudah sudah dijelaskan dari beberapa yang menjawab bahwa tidak adanya semacam sekat-sekat, ya tidak ada semacam
sekat-sekat ya dari aspek suku, agama, ras. Nah, sehingga seperti yang dijelaskan oleh Gus Dur bahwa ya tingkat penerimaan ya kalau sekarang bisa disebut yang namanya toleransi beragama atau moderasi beragama. Ya, toleransi beragama ini tentunya ada batas-batas tertentu yang harus kita lakukan. Ya, seperti kita tidak serta-merta harus menghadiri acara ritual yang telah dilakukan oleh mereka. Akan tetapi lebih kepada bahwa sesama insan ciptaan Allah, ya manusia ini, maka tentu kita harus tetap saling menghormati dan kebebasan menjalankan kepercayaan kita, ya kepercayaan kita masing-masing. Karena sebenarnya ini juga yang telah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau berada di Madinah. Ya, beliau berada di Madinah. Tentunya di Madinah itu, di Yasrib itu bukan mayoritas bukan 100% umat Islam. Akan tetapi ada juga agama-agama lain seperti agama Yahudi dan Nasrani. Sehingga beliau melakukan pendekatan-pendekatan, membentuklah satu masyarakat madani dalam arti kata bahwa ya bebas menjalankan syariat sesuai dengan kepercayaan dan agama masing-masing. Nah, sehingga dengan demikian maka lahirlah ya pemikiran-pemikiran seperti masa Bani Umayyah, ya Bani Abbasiyah, ya kan, Bani Abbasiyah, lalu kemudian lahirlah pusat-pusat pembaruan Islam, ya dan budaya Islami, ya seperti yang kita kenal. Lahir pula dikatakan ada filosof-filosof Islam, ya seperti Ibnu Sina, Ibnu Rushd, Al-Ghazali, yang memberikan pemahaman kepada kita tentang bagaimana sesungguhnya ajaran Islam yang dilakukan kita itu seperti apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian apa lagi namanya? Tadi menanamkan sifat toleransi antar pemeluk agama. Ya, ada pusat-pusat pengembangan pendidikan seperti kota Cordova, Andalusia. Ya, di situ tadi dikatakan lahir namanya Al-Farabi, Ibnu Sina, ya kan, kemudian Al-Khawarizmi dan konsep-konsep rahmatan lil alamin. Nah, oleh karena itu maka kalau digiring pada konsep ajaran Islam bahwa Islam ini lahir yang diterima oleh Rasulullah SAW adalah ya wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku mengutus engkau Muhammad melainkan untuk membawa rahmat bagi seluruh alam semesta. Jadi bukan Islam ini turun kepada komunitas tertentu, kepada suku tertentu, tetapi kepada seluruh alam semesta. Sehingga dengan demikian ketika Nabi menerima wahyu pertama untuk menyampaikan ajaran Islam kepada masyarakat Quraisy, ya tidaklah serta-merta didakwakan Islam ini secara menyeluruh dahulu, ya secara terang-terangan, akan tetapi lebih kepada penyebaran Islam ini secara sembunyi-sembunyi. Kenapa? Karena ada pertimbangan-pertimbangan lain. Ya, seperti pertimbangan lain yang dimaksudkan adalah ketika Rasulullah menerima wahyu, ya sebagai pertanda bahwa Nabi sudah dilantik menjadi Rasul, menyebarkan ajaran Islam ini. Kalau secara serta-merta disebarkan Islam secara terang-terangan, maka boleh jadi Islam ini tidak menyebar sampai di pelosok-pelosok desa. Disebabkan karena otomatis Nabi dibunuh pada saat itu. Ya, kendati pun dari berbagai macam ancaman-ancaman yang dihadapi oleh Rasulullah selama dia berada di Mekah, tetapi namun ya karena beliau itu memang sudah dipersiapkan ya sebagai rahmatan lil alamin. Di ayat lain juga jelaskan wa ma arsalnaka illa kaffatan linnasi basyiran wa nazira. Tidaklah aku mengutus engkau Muhammad melainkan kepada seluruh umat manusia untuk membawakan berita gembira, ya, berita gembira. Berita gembira itulah tadi ya yang dipegang oleh umat muslim untuk melahirkan satu pemikiran-pemikiran baru, ya yang terbentuk dalam satu budaya atau peradaban-peradaban, karena bangsa Arab dahulu itu adalah bangsa yang tidak dikenal oleh bangsa-bangsa lain
karena peradabannya yang sangat merosot, tidak memiliki akhlak, ya, minum minuman khamar, berjudi, berzina, ya, mengundi nasib, hidup berkelompok-kelompok, kabilah-kabilah dan seterusnya, ya, sehingga tidak dikenal oleh bangsa lain. Sehingga Islam turun, Islam datang, maka ya mereka memiliki peradaban-peradaban yang bagus, ya, sehingga demikian maka itulah yang dijadikan sebagai contoh, ya, ini dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Ya, sesungguhnya Nabi diutus itu tiada lain untuk menyempurnakan budi pekerti dan akhlak yang mulia. Apalagi tadi Baitul Hikmah. Ya, Pak Harmin ini menarik pertanyaannya bahwa tantangan-tantangan apa yang dihadapi umat Islam saat ini. Ya, kalau kita analisis secara saksama bahwa cukup krusial, cukup beragam. Ya, yang paling berbahaya adalah ya di kalangan kita sendiri, karena Nabi pernah bersabda bahwa di suatu waktu nanti kaum muslimin ini terpecah belah menjadi beberapa sekte-sekte. Ya, sekte yang dimaksudkan lahirnya namanya Khawarij, ya, golongan Khawarij, golongan Murji'ah, golongan Syiah, ya, Al-Maturidiyah dan lain sebagainya, aliran-aliran dalam teologi Islam. Ya, kenapa demikian? Karena itu tadi ada dalam hal sosial politik ada ketidakpuasan seperti lahirnya Khawarij. Ya, Muawiyah bin Abi Sufyan berhadapan dengan Ali. Peperangan ini sudah mulai meraih kemenangan, tetapi secara politik yang dilancarkan oleh Muawiyah ya melakukan perdamaian, sehingga ya mereka-mereka yang keluar dari barisan Ali itulah golongan Khawarij, yang tetap setia kepada Ali itulah Syiah. Sehingga dengan demikian maka kita sebagai seorang muslim ini tentu kita harus tetap mempertahankan kita punya benteng. Kita perbaiki kita punya akidah, kita perbaiki kita punya keyakinan iman agar supaya jangan mudah terpengaruh dengan isme-isme yang dapat menyesatkan. Karena kenapa sekarang dari perkembangan teknologi yang sekarang ini ya biasa orang dininabobokan dengan teknologi itu yang membuat kita umpamanya asik ya main gadget, umpamanya main HP, sehingga lupa waktu salat, ya main Facebook lupa waktu salat, main WA lupa waktu salat, sesuai dengan waktu para nabi sudah menyampaikan as-salatu ala waktiha, salatlah kamu ya tepat pada waktunya. Dari perspektif pendidikan ya tentunya sungguh sangat berat ya, karena adanya perubahan-perubahan kurikulum yang terjadi sekarang. Padahal sesungguhnya kalau kita lihat hanya bajunya saja yang berubah, tapi secara substansional sama dengan Kenapa demikian? Karena itulah tadi politik proyek di situ. Ya, politik proyek yang menyebabkan setiap ada menteri berganti lagi. Ya, yang terakhir ini adalah ya Merdeka Belajar. Merdeka Belajar juga itu kan apa sih anunya yang lebih dikembangkan adalah bagaimana guru ini dapat memahami dan menerapkan 4 kompetensi tadi ini. Kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan profesional yang lebih penting. Nah, inilah yang semestinya harus kita sebagai seorang pendidik ini, maka kita tidak boleh istilahnya setengah-setengah. Lebih kita harus tingkatkan kita punya kompetensi, ya sumber daya kita. Saya juga tertarik tadi oleh Pak Harmin bahwa dari bahasa Inggris, ya tertarik. Padahal ada kalau mau lihat linearnya itu bahasa Inggris kan bisa kuliah di Unhalu, ambil program studi bahasa Inggris. Saya ini ya bukan berarti kurang dari aspek ilmu agama yang dimiliki, tetapi lebih kepada untuk menambah, menambah. Karena memang pendidikan ini ya, menurut Rasulullah dari buayan sampai ke liang lahat. Apalagi tadi ini, saudara seperagama, Saidah Islam, mana pendidikan Islam itu berkembang. Nah,
kalau kita melihat dari satu perubahan yang mengarah kepada kemajuan, bahwa Nabi dulu pertama kali menanamkan nilai-nilai pendidikan kepada para sahabatnya, kan belum sifatnya secara struktural, belum sifatnya secara formal, baru sifatnya kalau bisa katakan informal, ya, atau bisa katakan non formal. Kenapa? Karena sistemnya adalah sistem halakah. Ya, sistem halakah. Begitu ayat turun, langsung dikumpul kepada para sahabatnya. Ya, disampaikanlah tadi ayat itu. Nah, kemudian daripada itu para sahabat kan kebanyakan yang tidak pandai menulis. Dia hanya mengandalkan intelektualnya. Dia mengandalkan intelektualnya. Mereka menghafal, mereka mengajarkan tentang ya tata krama yang bagus, ya, sehingga betul-betul sahabat ini dengan secara ikhlas menerima pendidikan apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah. Nah, pertama adalah pengajaran Al-Quran. Kan Al-Quran itu ya tentunya dari berbagai macam aspek nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Berbicara masalah ekonomi, berbicara masalah sosial politik, lebih kepada peradaban, ya, berbicara masalah akhlak. Sehingga dengan demikian maka tentunya ya kalau dilihat dari sisi perkembangannya, kenapa sekarang semakin maju pendidikan, semakin output kita boleh dikatakan ya belum memenuhi target yang kita inginkan sesuai dengan rumusan-rumusan tujuan yang kita harapkan. Kenapa? Karena ya mohon maaf saja mahasiswa baru yang baru boleh dikatakan tamat dari SMA atau alia masih banyak juga yang tidak melaksanakan salat. Ya, masih banyak juga ya boleh katakan tidak berpuasa. Karena buktinya di bulan Ramadan yang lalu kita naik di lantai 3 Yayan itu ada puntung rokok. Ya, masih berbau kamar, ruangan-ruangan kelas. Artinya itu apa? Nah, olehnya itu maka image-image yang berkembang di kalangan masyarakat sekarang ini maka dijadikan sebagai bengkel bahwa lembaga pendidikan Islam itu merupakan bengkel. Ya, karena mohon maaf saja masih ada juga anak-anak kita yang tidak pandai membaca Al-Quran, yang kolon dari alia, ya makan melalui. Jadi ada yang dari SMA yang lebih pandai membaca Al-Quran. Karena itulah tadi didorong oleh semangat dari faktor-faktor yang mendorong tadi itu adalah orang tua. Orang tua yang lebih banyak mendorong anak-anaknya untuk lebih banyak memahami ilmu-ilmu pengetahuan terutama membaca Al-Quran. Apalagi ini? Bu Helmi tadi ini, bahwa masuknya Islam di Indonesia itu ya tentu dibawa oleh para pedagang-pedagang dari Arab. Ya. Contoh kecil umpamanya masuknya Islam di Pulau Buton itu dibawa oleh Syekh Abdul Wahid. Ya. Lewat pesisir Pantai Kamaru yang asalnya dari Arab kemudian singgah di Maluku, ya, mengambil rempah-rempah sambil berdagang sambil menyampaikan ajaran Islam. Yang mana Pulau Buton waktu itu masyarakatnya menganut Islam. Belum sampai di kerajaan waktu itu, tapi di sekitar pesisir. Kenapa? Karena itu tadi salah satu strategi dakwah. Ya, kalau langsung disebarkan kepada kerajaan, maka boleh jadi berhenti sampai di situ. Oleh karena itu, salah satu metode tadi dengan cara hikmah tadi, sehingga Islam ini bisa berkembang ya sesuai dengan tujuan-tujuan ya masyarakat kosmopolitan tadi itu. Saya kira dari saya, Pak. Ya, saya kira dari saya cukup. Ya. Saya kembali kepada moderator. Siap, Ustaz. Terima kasih banyak atas tambahan-tambahan penjelasan yang memperkaya pengetahuan kita atas tema-tema yang diangkat pada sore hari ini. Dan mungkin bagaimana Ustaz? Apakah kita sudah akhiri atau? Ya, kalau sudah tidak ada kita tutup nih. Kayaknya Bu Sartini mau bertanya ini. Nah, silakan. Oh tidak Jika. Saya kira. Silakan Sartina. Ya, ini Pak yang istrinya kepala desa ini Pak. Sedikit materi yang saya dengar. Silakan. Ya, bagaimana Bu Sartina? Oh, enggak Ji, oke.
Iya. Oke, siap. Ya. Baik, alhamdulillah demikian mata kuliah kita pada sore hari ini. Terima kasih banyak kepada dosen kita yang telah memberikan tambahan wawasan terhadap kita semua berkaitan dengan materi ini, dan juga tentu kita berterima kasih kepada teman-teman pemakalah, dan saya kira jangan lupa untuk giliran selanjutnya. Dan mungkin akan ditutup oleh dosen sebelum ini pengecekan daftar hadir atau bagaimana sistemnya? Baik. Ya, terima kasih kembali. Tentunya saya berterima kasih kepada mahasiswa, ya, saudara-saudaraku semua yang telah turut berpartisipasi. Ya, khusus tadi adalah ya Pak Harmi sempat bertemu di tempoh hari waktu pertemuan secara offline ya. Ya, nantilah berikutnya kita adakan lagi pertemuan offline. Kalau di kelas A PAI itu mereka inginkan pertemuan offline rupanya. Ya, tapi insya Allah nanti berikutnya baru bisa kita offline lagi. Ya, supaya Bapak Ibu ini lebih mengenal dosennya, bukan dosennya saja yang mengajar, tapi boleh katakan semua dosennya mengajar di Pasca Sarjana ya. Wajib kita mengenali. Karena nanti ada orang bertanya, Bapak Harmin di mana kuliah? Oh, di IAIN Pasca Sarjana. Siapa dosen ini? Harus diketahui itu Pak Harmin ya, gitu. Yang kedua, supaya artinya pengurus-pengurus yang di Pasca itu lebih dikenal lagi, lebih akrab lagi, karena biasanya kendalanya itu kalau kita mengurus administrasi, ya urus administrasi, ya biasa juga itu di Pasca itu pasang-pasang juga istilahnya pasang-pasang action juga, pasang-pasang wibawa juga tidak boleh, kan namanya pelayan itu kita harus siap melayani mahasiswa, ya itu seperti apa yang kita alami. Karena ya yang ketiga, Pak Muhammad Adhan hadir semua ya? Sepertinya ada yang tidak Pak, tapi saya tidak ingat ini siapa namanya. Siapa yang tidak hadir? Atau mau di Pak Erwin itu dua orang yang hadir dengan dia punya turunan itu dia juga. Cepat kasih tuan Erwin itu dia Isbuan juga dia. Izin Pak, kalau untuk waktu tetap sore begini meskipun nanti offline atau bisa dialihkan ke pagi atau bagaimana Pak? Kalau mau offline pagi. Oh iya. Kalau jadi, online. Pak Harim dari Tungkunu saya lihat ini, ya hari Jumat Harim harus mendarat di Kendari. Banyak kesibukan Pak di sekolah Pak, banyak sekali kesibukan. Oh, iya. Kebetulan saya juga tergabung di kurikulum Merdeka ini dipercayakan oleh Kemendikbudristek. Tapi paling tidak harus juga datang sesekali di kampus Pak Armin. Insyaallah Pak. Insyaallah. Bilang dapat bimbingan ini pembimbingnya tidak pernah ketemu. Ini. Ya. Insyaallah Pak. Insyaallah. Kalau begitu. Jadi berapa orang Pak Adhan? 17, 18. Oh, pas ternyata Pak. 18. Hadir semua? Iya, 18. Ya, oke kalau begitu. Yeah. Mari kita tutup pertemuan ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kita kesehatan. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, dong kirim tadi. Ikuti Ketua, ikuti saja jadwalnya kalau metodologi kalau mau offline Pak Herman. Pak Ketua tidak bisa kesian enggak sore karena saya itu mobil sampai jam 5 Ji. Biasa susah kalau sampai sore sekali enggak ada mobil saya dapat. Itu pagi offline pagi. Kemarin saja saya dapat mobil jam 7, saya tiba Bombana jam 4 subuh. Ini makanya kayak saya lengok. Tadi beliau bilang
Tadi dia bilang kalau offline pagi, kalau online sore. Iya, kalau online bisa Ji, Pak. Tapi itu dia kesian kalau offline setiba pagi Sesuaikan itu di saja waktunya, Bombana. sesuaikan waktunya metodologi Pak Ketua kalau kita mau offline untuk Pak Herman. Siap. Iya. Iya, Nanti saya nanti. coba. Oke. Iya. Oke, iya. Supaya Hanya kita seperti masuk Ustaz. ada semua, jangan kita masuk hanya satu mata kuliah, kasihan kita ini. Mudah-mudahan bisa dimengerti itu. Tadi itu Siap, Pak ya. dosen nomor 3 dia. Bupati Konawe. Jelasin Tiga. lagi. Kalau yang dari Konawe, kalau mau dapat ikutin dia ke Pak Herman, paham? Armin Rabah. Seru kalau offline. Masalah kalau kita menyajikan materi semacam ini sepertinya bagus offline. Karena seru kayaknya. Yo, udah masuk. Kurang masuk online. Saya corona. Sudah bingung kan bingung. Kalau Pak Erdin dia tidak ada masalah kalau dia selain karena ada tapi kita dari lebih kecil di 50 ini perjalanannya kira 1 hari. Assalamualaikum. Mungkin dulu izin Pak Ketua. Siap, silakan. Waalaikumsalam.